minyak goreng itu banyak. Coba cek ya, saya kemarin ke retail modern, minyak goreng banyak, jadi nggak ada namanya minyak goreng itu langka, itu nggak ada. Karena orang melihat bukan minyak gorengnya, yang dilihat itu minyak kitanya kan. Belum, minyak kita itu kan minyak Menteri Perdagangan Budi Santoso membantah minyak goreng rakyat merek Minyak Kita mulai langka di pasaran. Kemendak terus melakukan pemantauan langsung ke pasar-pasar tradisional guna memastikan distribusi minyak goreng berjalan normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menteri Perdagangan Budi Santoso membantah minyak goreng rakyat merek Minyak Kita mulai langka di pasaran. Mendak Budi menjelaskan minyak kita sejak awal merupakan instrumen intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng domestik. Program tersebut muncul ketika harga crude palm oil dunia melonjak sehingga produsen lebih memilih ekspor dan pasokan dalam negeri sempat menipis. Melanjut kebijakan domestic market obligation, para produsen wajib menyediakan minyak kita jika ingin ekspor. Saat ekspor menurun, volume minyak kita yang beredar juga ikut menyesuaikan. Menurut Budi, persoalan yang terjadi saat ini adalah munculnya persepsi bahwa kenaikan harga atau berkurangnya stok minyak kita otomatis berarti minyak goreng langka secara umum. Minyak kita pun dianggap sebagai satu-satunya indikator terhadap naik turunnya harga minyak goreng baik minyak goreng jenis premium maupun curah. Minyak goreng itu banyak. Coba cek ya, saya kemarin ke retail modern, minyak goreng banyak, jadi nggak ada namanya minyak goreng itu langka, itu nggak ada. Karena orang melihat bukan minyak gorengnya, yang dilihat itu minyak kitanya kan. Belum, minyak kita itu kan minyak DMO dari ekspor, jadi jumlahnya terbatas. Jadi jangan menyampaikan kalau minyak kita nggak ada, itu bilangnya narasinya minyak goreng nggak ada. Ya, jadi sekarang minyak kita itu jadi indikator tunggal untuk stabilisasi harga dan untuk pasokan. Ini di masyarakat begitu ya. Seolah-olah kalau minyak kita mahal, harga minyak goreng mahal. Kalau minyak kita nggak ada, langka. Padahal kan banyak. Ada minyak second brand, kita minta produsen membuat minyak second brand. Minyak second brand ini pembandingnya minyak kita. Ya, jadi setara. Kemudian juga ada minyak premium, coba cek deh. Saya kemarin benar ke retail itu banyak banget minyak goreng. Katanya pada naik ya Pak? Harganya Ya ada sedikit juga yang naik karena kan imbas dari kan mereka kemasannya plastik semua. Ya, tapi nggak ada namanya kelangkaan. Meski demikian, Budi memastikan pasokan minyak goreng nasional secara keseluruhan tetap aman. Kemendak terus melakukan pemantauan langsung ke pasar-pasar tradisional guna memastikan distribusi minyak goreng berjalan normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Tim Liputan IDX Channel. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa program biodiesel B50 tidak menjadi penyebab kenaikan harga maupun kelangkaan minyak goreng. Mentan menjelaskan Indonesia sebagai produsen minyak sawit mentah terbesar dunia menguasai sekitar 60% pasar global. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa program biodiesel B50 tidak menjadi penyebab kenaikan harga maupun kelangkaan minyak goreng. Penegasan ini didasarkan pada data produksi dan struktur pasokan minyak sawit nasional yang menunjukkan kondisi surplus. Mentan Amran menekankan bahwa pengalihan sebagian crude palm oil untuk kebutuhan energi tidak mengurangi ketersediaan bahan baku minyak goreng di dalam negeri. Mentan menjelaskan bahwa Indonesia sebagai produsen minyak sawit mentah terbesar dunia menguasai sekitar 60% pasar global dengan volume ekspor awal sekitar 26 juta ton sebelum sebagian dialihkan untuk kebutuhan energi domestik. Dari jumlah tersebut sekitar 5,3 juta ton digunakan untuk biofuel guna menghentikan impor solar. Justru produksi kita naik 6 juta ton. Iya kan? Dan tidak ada hubungan karena kita produsennya. Seandainya yang produksi Eropa, itu Indonesia produksi baru mau naik-naik, yang benar aja main-main. Nggak boleh naikkan semena-mena. Apalagi minyak kita harus sesuai HT. Tidak, kamu ditindak. Di sisi lain, kenaikan harga mendorong petani meningkatkan produktivitas melalui perawatan yang lebih intensif sehingga produksi nasional naik sekitar 6 juta ton. Tim Liputan IDX Channel. Kembali bersama kami di IDX First Session Closing, pemirsa. Emiten Layanan Kesehatan PT Prodia Widya Husada Tbk atau PRDA mencermati dampak pelemahan nilai tukar rupiah. Namun perusahaan menilai risiko tersebut masih dapat dikendalikan dan bisnis tetap stabil. PT
PT Prodia Widya Husada Tbk menyatakan pelemahan rupiah menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai, terutama karena perusahaan masih bergantung pada impor alat dan bahan medis. Kondisi global yang tidak pasti turut menambah tekanan. Meski terdapat tekanan, nilai tukar manajemen menilai dampaknya masih terbatas karena perusahaan telah mengantisipasi melalui perjanjian kontrak dan kerjasama dengan mitra. Strategi ini dinilai membuat biaya lebih terkendali. Sebagian besar pengadaan bahan dan alat medis telah diatur dalam kontrak jangka menengah yang memberikan kepastian harga dalam periode tertentu. Hal ini menjadi langkah mitigasi terhadap fluktuasi kurs. PRDA menargetkan bisnis laboratorium klinik tetap stabil hingga akhir 2026 meski dihadapkan pada tantangan global dan pelemahan rupiah. Permintaan layanan kesehatan menjadi penopang utama. Segmen pemeriksaan rutin masih menjadi kontributor terbesar pendapatan perusahaan disertai peningkatan pada layanan diagnostik bernilai tinggi. Sepanjang 2025, PRDA mencatat pendapatan sekitar 2,28 triliun rupiah atau tumbuh 1,3% secara tahunan. Sementara laba bersih berada pada kisaran 200 miliar rupiah. Untuk menjaga kinerja perusahaan terus melakukan efisiensi dan mengembangkan layanan baru termasuk di bidang diagnostik lanjut dan layanan digital. Langkah ini menjadi kunci pertumbuhan. Industri kesehatan dinilai lebih tahan terhadap tekanan ekonomi karena kebutuhan medis tetap tinggi meski terjadi gejolak global. Kondisi ini menjadi keunggulan bagi PRDA. Meski dampak masih terkendali, perusahaan tetap mewaspadai risiko global termasuk geopolitik dan pergerakan nilai tukar. Langkah antisipasi akan terus diperkuat dengan strategi mitigasi risiko dan inovasi bisnis. PRDA optimis dapat menjaga kinerja di tengah tekanan ekonomi dan nilai tukar. Berbagai sumber, IDX Channel. Emiten alat kesehatan PT Jayamas Medica Industri Tbk terus menjaga momentum pertumbuhan bisnis di tahun 2026. Perusahaan menargetkan kinerja lebih agresif di tengah tantangan global dan dinamika industri kesehatan. PT Jayamas Medica Industri Tbk menargetkan pendapatan mencapai sekitar 2,4 triliun rupiah pada 2026 atau tumbuh sekitar 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Target ini menunjukkan optimisme perusahaan terhadap prospek bisnis ke depan. Selain mengejar pertumbuhan pendapatan, perusahaan juga menargetkan peningkatan margin laba bersih di kisaran 18% pada 2026. Langkah ini menunjukkan strategi untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan efisiensi. Sepanjang 2025, Omet mencatat kinerja yang solid dengan pendapatan sekitar 2,06 triliun rupiah dan laba bersih mencapai 368,9 miliar rupiah. Hasil ini menjadi dasar kuat untuk pertumbuhan di tahun berikutnya. Sementara itu, pertumbuhan kinerja didukung oleh efisiensi operasional dan peningkatan penjualan produk bernilai tambah termasuk segmen bioteknologi yang memberikan margin lebih tinggi. Strategi ini menjadi kunci dalam menjaga profitabilitas. Permintaan alat kesehatan di dalam negeri masih menunjukkan tren positif, didorong oleh peningkatan layanan kesehatan dan ekspansi rumah sakit. Kondisi ini menjadi katalis utama bagi pertumbuhan Omet. Selain itu, kebijakan pemerintah terkait peningkatan tingkat kandungan dalam negeri juga menjadi faktor pendorong yang memberikan peluang bagi produsen lokal untuk meningkatkan penetrasi pasar. Langkah ini memperkuat industri nasional. Perusahaan terus melakukan ekspansi bisnis melalui penambahan produk dan perluasan distribusi, termasuk menjangkau pasar ekspor seperti Filipina. Strategi ini diharapkan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Meski optimis, perusahaan tetap mewaspadai risiko global, seperti fluktuasi harga bahan baku dan ketegangan geopolitik yang dapat mempengaruhi rantai pasok. Langkah mitigasi terus diperkuat. Sektor kesehatan dinilai lebih resilien terhadap tekanan ekonomi karena kebutuhan alat medis bersifat esensial. Hal ini tentunya menjadi keunggulan bagi Omet dalam menjaga kinerja. Dengan kombinasi strategi efisiensi, ekspansi, dan inovasi produk, Omet optimis dapat menjaga pertumbuhan di tengah dinamika industri kesehatan global. Berbagai sumber, IDX Channel. Emiten properti PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK menargetkan pertumbuhan marketing sales yang agresif di tahun 2026. Perusahaan membidik kenaikan prapenjualan sebesar 31% di tengah dinamika pasar properti. PT Bangun Kosambi Sukses Tbk menargetkan marketing sales atau prapenjualan sebesar 563 miliar rupiah pada 2026. Angka ini tumbuh 31% secara tahunan. Target tersebut mencerminkan optimisme perusahaan terhadap pemulihan sektor properti. Perusahaan berfokus pada pengembangan kawasan terintegrasi di Tangerang dengan total land bank mencapai 702 hektar.
Kawasan ini dirancang sebagai pusat distrik bisnis yang strategis dan modern. CBDK menjadikan penjualan kafling tanah komersial sebagai motor utama pertumbuhan seiring meningkatnya minat pelaku usaha untuk mengamankan lokasi strategis. Segmen ini dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong kinerja. Manajemen melihat adanya tanda pemulihan minat investor dan pelaku usaha, terutama dalam mencari lahan untuk ekspansi bisnis. Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi industri properti. Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 menjadi salah satu proyek utama yang mendorong kinerja dengan ekosistem bisnis yang terus berkembang. Kawasan ini dinilai semakin matang sebagai destinasi bisnis. Kehadiran Nusantara International Convention Exhibition atau NICE menjadikan salah satu pendorong utama dalam meningkatkan aktivitas bisnis dan event di kawasan tersebut. Fasilitas ini menarik kegiatan MICE skala nasional dan internasional. Selain NICE, CBDK juga menargetkan operasional Hotel Hilton di PIK 2 pada 2027 yang akan menjadi sumber pendapatan berulang atau recurring income. Proyek ini menambah daya tarik kawasan. Untuk mencapai target, perusahaan menggunakan pendekatan yang selektif dan adaptif terhadap perubahan kondisi pasar properti. Selain kafling komersial, produk residensial dan ruko juga masih menunjukkan permintaan positif, didukung pertumbuhan ekonomi dan aktivitas bisnis di kawasan. Segmen ini menjadi penopang tambahan. Meski optimis, industri properti masih dihadapkan pada tantangan seperti suku bunga dan daya beli masyarakat. Namun potensi pemulihan masih terbuka di tahun 2026. Berbagai sumber, IDX Channel.